Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu bahasan, satu kajian yang bersumber dari anak berkarohmah yang merujuk ke keimanan yang menitikberatkan tentang kesucian hati atau kesucian sukmo. Siksanen sukmomu tinggu mulyane wong okeh, atau siksalah sukmomu untuk kemuliaan orang banyak. Kata-kata, pesan, ataupun wejangan yang memiliki makna yang sangat dalam. Sadar atau tidak, pemahaman atau hal tersebut tuntutan hidup orang-orang beriman. Sabda Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup yang barokah adalah hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Hidup yang menjadi dasar kehidupan Rasul-Rasul Allah, wali-wali Allah. Akhir zaman menjadi titik balik kehancuran kehidupan manusia, yang salah satunya orang-orang suci. Orang-orang yang dianggap suci oleh orang lain tidak berani bercerita tentang kebenaran, dan malah terkadang hidupnya memanfaatkan kehidupan orang lain. Nafsu menjebak manusia. Sadar atau tidak, ketika kita terbelenggu nafsu, tidak lagi berpikir benar salah, baik buruk, dengan berbagai cara atau jalan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan keinginan yang berlebihan tanpa kita sadari menjadikan kita budak nafsu. Sifat iblis atau setan menguasai jiwa kita, mengotori sukmo kita. Dunia itu semu dan hanya akan menghancurkanmu. Kalau dikaji, kata-kata tersebut sebenarnya ancaman. Kemewahan dunia menjadi jebakan hidup atau kehidupan iman. Dan kebanyakan orang mencintai kehidupan dunia dan menganggap dunia segala-galanya. Larut dan terbuai kemewahan, keindahan, bersaing dan berlomba-lomba mendapatkan kebahagiaan dengan alasan daripada malu. Bukan malu kepada Allah, tapi malu pada orang lain. Allah memberi pilihan pada umat-umatnya untuk memilih kemewahan dan kebahagiaan dunia atau akhirat. Kebanyakan dari kita terjebak pada kemewahan dunia dengan kekayaan, derajat, dan pangkat. Kita lebih terbuai, tergila-gila yang sebenarnya semu dan yang hanya akan menghancurkan kehidupan kita nantinya. Semua dihiasi dan penuh hiasan. Bahkan ibadah kita pun dipamerkan, dipertontonkan agar orang lain melihat dan orang lain mengetahui kita sebagai orang yang alim, religius, dan orang yang paling beriman. Siksonen sukmomu. Kalau kita percaya atau yakin, sukmolah sejatinya yang hidup dalam badan atau jasad kita, yang nantinya akan bertanggung jawab pada saat hisab dan menerima atau mendapatkan kemewahan surga Allah dan penderitaan di neraka yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita akan berusaha menghindari atau menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan mengotori sukmo kita dengan banyak-banyak beribadah, berbuat kebaikan. Ibadah sebagai jembatan mendapatkan atau menemukan keimanan kepada Allah, Zat yang Maha Suci, yang antara lain dengan kejujuran, apa adanya. Di saat kehidupan ini memasuki zaman kebohongan, seolah tanpa kebohongan kita tidak mendapatkan kehidupan. Tipu-tipu untuk maju. Ibadah yang mudah dan akan mendapatkan ganti limpahan barokah. Wong nantur bakal ngunduh, memberikan atau berbagi dengan orang lain, sedekah. Meski kenyataannya kita berada dalam zaman kerusakan, banyak maling, perampok, ataupun tindakan-tindakan yang merugikan orang lain untuk keuntungan dan kesenangan pribadi. Tikus-tikus liar di semua sendi kehidupan. Banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan untuk membersihkan sukmo kita, selain syariat-syariat yang diajarkan Rasul-Rasul Allah. Meskipun
dilakukan atau diajarkan Rasul-Rasul Allah yang lain. Ibadah yang paling mudah dan murah, tetapi banyak yang menyepelekan. Kalau dikaji lebih dalam, ibadah tersebut menjadi dasar mendapatkan kesucian hati atau sukmo, dan menjadi titik atau tanda manjingi iman. Bahkan tidak ada derajat kenabian dan kewalian tanpa ibadah tersebut. Ibadah yang mudah dan murah tidak lain adalah puasa. Hakikat atau dasar puasa meper atau mengurung nafsu. Sadar atau tidak, puasa mendidik kita untuk sabar, jujur, ikhlas, tanggung jawab, dan sebagainya, baik yang lahir maupun batin. Kalau kita renungkan dari kata meper atau mengurung nafsu, jasad dan sukmo kita dilindungi atau dibetengi oleh diri kita sendiri. Biasanya dalam keadaan atau ketika kita melakukan puasa, kita takut untuk berbuat salah atau melakukan kesalahan. Ketika berpuasa, tanpa disadari kita menghambat sifat iblis ataupun setan yang merusak hati kita dan menghancurkan kehidupan kita. Semakin banyak dan lama berpuasa, tentu kita akan semakin kuat, kokoh, bersih hati dan pikiran kita. Dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat Jawa memiliki budaya religi yang sangat kuat untuk mendapatkan kepercayaan atau dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Untuk mendapatkan sabda tadi itu mandi, doa yang mustajab, doa yang diijabai oleh Allah dengan menjaga hati, pikiran, dan lisan dengan melakukan puasa. Masyarakat Jawa mengenal atau melakukan banyak puasa yang antara lain puasa mutih yang biasa dilakukan selama 3 hari, 5 hari, 7 hari, bahkan sampai 40 hari. Ngebleng dengan waktu yang hampir sama berhari-hari. Meski menurut syariat tindakan atau perbuatan tersebut salah dan sesat, dengan pemahaman puasa wajib di bulan Ramadan. Sebenarnya ada dasar atau sumber lain berpuasa yang antara lain puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kemis. Tetapi kebanyakan hanya menjadi cerita atau himbauan. Jarang yang mau melakukan. Meski ada kemungkinan banyak puasa-puasa yang diajarkan atau dilakukan Rasul-Rasul Allah sebelum Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun dibid'ahkan. Meski banyak wali-wali Allah yang berpuasa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, yang tidak lain untuk menjaga kesucian hati dan ibadahnya. Semakin banyak berpuasa tentu akan mendapatkan nur, cahaya ataupun energi alam yang sangat bermanfaat untuk diri pribadi dan orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Karena cahaya yang terpancar keluar dari tubuh kita akan menyinari kehidupan. Allahu Akbar. Kalau kita membelenggu nafsu, sifat iblis dan setan, tentu kita akan mendapatkan kesucian hati atau sukmo. Sebagai bekal nantinya mendiami tempat yang suci dan berkumpul dengan zat-zat suci. Puasa menyiksa sukmo, membentengi dan menghindarkan kita dari gangguan-gangguan kehidupan termasuk jin. Ruqyah yang mudah dan murah. Orang-orang yang suka nyiksa sukmo dengan berproses ibadah, baik lahir maupun batin, mereka bagian dari perjuangan Satrio Piningit. Dengan kekuatan batin atau kekuatan iman pada Allah, kedepannya akan menghancurkan kezaliman, keingkaran dan kemungkaran. Pasukan Satrio Piningit disengsarakan, dideritakan, dididik dan digembleng alam dan kehidupan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, arif dan bijaksana, untuk menjadikan kehidupan yang makmur semakmur-makmurnya, keadilan yang seadil-adilnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.